apa yang Bapak kemukakan tentunya ya berdasarkan fakta-fakta saja yang terjadi di lapangan. Ngopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jaffa Hapsah, cerita petani penuh inspirasi. Berarti kalau ini artinya asumsinya kita betul ya, ada hitung-hitungannya kita betul seperti itu, maka ada dua persoalan tutup pabrik kan? Ya, Ya karena tadi bahwa kalau kita mau memproduksi, karena umumnya kan pabrik beli gabah tuh Pak. betul, Betul ya? betul. Tidak ada orang yang menjasa saja punya gabah sendiri baru Jual jasa. baru di Penggilingan jual jasa. Ya. Ada Pak, Oh, ada. ada. Penggilingan itu ada dua. Ya, penggilingan itu ada dua. Satu penggilingan yang memang jual jasa giling. Jadi dia dengan HET, dengan HPP ya, nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh Karena dia pokoknya enggak sekian gabah bayar sekian Betul. atau Kilogram sekian. atau bagi sekian ya. betul ya. Atau pekatulnya saya dapat Ya, gitu, misalnya betul, gitu ya. betul, ya. Oh, Nah, betul. tapi ada penggilingan yang juga pedagang beras. Nah, ini yang pasti terpengaruh dengan HPP, terpengaruh dengan HIT. Gitu. Sebenarnya kalau penggilingan menengah pasti dia itu pedagang besar, Ya. pedagang beras. Penggilingan kecil itu Ya. yang tidak all in dengan apa namanya pedagangnya. Jadi dia kan beli gabah, kemudian beras dan beras dijual oleh penggilingan tersebut. Karena sepertinya juga persyaratan dia menjadi pedagang itu ya kena punya rice mill itu ya. Oh, bagaimana saran-sarannya Bapak untuk oplosan dulu ini? Oplos ini, bagaimana Bapak? Oplosan tadi udah Ya. saya kira clear ya bahwa ini adalah menjadi bagian dari proses produksi dan Oke. itu sepanjang tidak ada niat untuk menipu, tidak ada niat untuk mengelabui konsumen, ya itu bagian dari proses yang normal. Gitu ya, proses yang normal. Nah, memang harus ada pengawasan betul gitu ya. Kalau yang terjadi hari-hari ini menurut saya pengawasannya nggak jalan. Sebetulnya kan beras itu masuk kategori PSAT ya, produk segar asal tanaman. Yang otoritas pengawasannya Tepo. apa tuh Pak? POM itu pengawasan obat. Oh, bukan. Jadi nggak ke kategori produknya ya. Produk segar asal tumbuhan. Jadi ini otoritas pengawasannya ada di Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah. Apakah selama ini mereka melakukan pengawasan? Apakah selama ini mereka melakukan pendampingan sebelum sampai pada tindakan represif? Pengawasannya dari pertanian. Ada Pak. Bahkan ada Nama lembaganya? saya lupa. Direktorat. Ada otoritas khusus yang memang dibentuk berdasarkan permentan ya. Saya lupa namanya. Dan itu di daerah juga harus ada gitu. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini kan itu tidak berfungsi, langsung melompat kepada tindakan represif, tindakan hukum melalui Satgas Pangan. Satu. Yang kedua, sebetulnya di Kementerian Perdagangan itu ada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Mereka juga harus melakukan pengawasan. Maksud saya lembaga seperti itu. Iya, apakah pedagang itu tertib dalam berniaga gitu, comply dengan aturan-aturan yang melindungi konsumen gitu. Nah, ini juga sama gitu. Kalau timbangan? Ya, itu ada di PTKN ini, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Nggak ada yang tera-tera itu? Betul, itu di Kementerian Perdagangan, Pak. Iya, betul perdagangan. Bagian meteorologi ya, meteorologi, bukan meteorologi tapi meteorologi. Saya rasa Bang, ada di Kementerian Perdagangan. Iya, di Kementerian Karena Perdagangan kalau itu. sudah menjadi bisnis kan itu, ya kan sudah penjualan di produk akhir. Nah, sekarang kan Bang berbeda kan, sebenarnya yang di tera itu terkadang yang di tera itu kan alatnya. Betul. Ya toh, itu timbangan-timbangan
terutama kalau kita beras beli yang bukan kemasan toh. Nah, itu kan pakai liter atau pakai kilo. Ya. Itu dia di tera. Betul. Dan itu harus rutin. Nah, ya rutin atau baru itu alat itu di spek apa toh? Dicap bahwa oke. Tetapi ini kan kemasan, Bang. Betul. Bungkusan dan hanya tulisan di situ 5 kilo. Ya. Terus itu berarti diawasi juga bukan Pak? Betul. Iya, ditimbang tadi, Betul, di ha. sampel ya. Betul. Cuman menurut saya gini, Pak. Karena ini produk segar asal tumbuhan ya. Kita semua tahu ketika beras itu dikemas ya, terus keluar dari gudang produsen, dikirim ke distributor tingkat 1, distribution center misalnya gitu ya. Itu kan digotong-gotong, mungkin dilempar-lempar ya. Transportasi dari satu truk diturunkan lagi, mungkin sampai ke pasar modernnya. Itu berkali-kali mengalami proses transportasi, dilempar dan seterusnya. Broken itu hampir pasti bertambah. Bertambah. Makanya menurut saya, apakah regulasi di kita itu tidak harus ada toleransi sekian persen gitu. Ketika barang itu keluar dari gudang produsen, apakah produsen masih harus bertanggung jawab sampai ke konsumen akhir? Ketika barang itu mengalami proses transportasi, proses pengangkutan, proses lempar-lempar yang berkali-kali, yang sangat mungkin brokennya bertambah. Gitu. Menurut saya sih itu sudah di luar jangkauan produsen ya. Jadi kalaupun ada penambahan broken, misalnya di atas 15%, entah 16% atau 0, sekian persen gitu ya, itu proses yang sudah di luar jangkauan produsen. Dan ini menurut saya diregulasi harus dimasukkan sebagai bagian toleransi. Harus ada sekian persen, harus ada ruang yang memberi toleransi bahwa ini memang proses yang sangat mungkin terjadi gitu. 3,5 ya kan? Menir ya. Ya. Nah, menariknya nih Bang, begini. Tunggu dulu ya. Kan ini yang Bapak masukkan produsen tadi kan berarti kan penggilingan toh. Betul. Oke. Nah, itu kan dikemasnya di barang di mana? Di penggilingan, Pak. Oh, di penggilingan. Penggilingan. Kalau penggilingan modern itu biasanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi gabah masuk, terus dipisah-pisah seperti saya terangkan tadi, Ya. dicampur lagi dan keluar sudah dalam bentuk kemasan. Dan bentuk kemasan dengan tinggi dengan seluruh kriterianya. Betul. Termasuk Misalnya, beratnya. betul. Misalnya beras kemasan 5 kg gitu ya, mungkin dilebihi dikit gitu ya, 5, sekian gitu. Nah, brokennya kalau untuk beras premium 15%, mungkin dikurangi gitu ya, 14,5% gitu. Karena pabrik akan mengurangi itu, dimentokin di 3. Berarti setelah tadi proses melempar-lempar dalalai memang bisa bertambah. Itu. Betul. Termasuk volume saya kira ya, karena kadar airnya 14%. Dalam proses Semakin lama semakin turun. makanya dalam proses transportasi sampai ini ke konsumen akhir itu kan bisa memakan waktu kan. Bisa jadi kadar airnya misalnya berubah. Yang itu volumenya pasti akan berubah. Gitu. Pada waktu diukur bisa dia 13, tapi tidak ada tidak ada penghargaan toh. Ya. Nah, tetapi kalau berlebih ya itu penalti ya. Ya, menurut saya karena sifatnya ini sangat-sangat mudah berubah tadi ya, karena dalam proses transportasi, dalam proses pengangkutan, regulasi kita harus memberi toleransi itu entah berapa persen lah. Ada ruang yang memungkinkan ini masih ditoleransi. Yang sekarang ini kan kalau saya ikuti ya, itu kelebihannya hanya 0, sekian gitu loh Pak. Dan itu menjadi tidak pidana. Apakah itu yang kita inginkan? Menurut saya, para produsen tidak punya niat jahat itu, gitu. Bahwa dalam proses pengukuran di level konsumen yang diambil oleh Satgas Pangan, termasuk oleh Kementerian Pertanian, itu kan di level konsumen kan, di pasar-pasar kan, yang sudah memang menyasar konsumen, bukan di pabriknya, gitu ya. Yang ini sudah melalui proses yang berkali-kali dilempar dan seterusnya tadi itu, yang sangat mungkin memang brokennya bertambah, volumenya
berubah juga gitu. Oke. Ya Pak Kodari seperti itu. Bisa Pak Kodari memberikan ada apa yang dan kondisi seperti sekarang ini, saran-saran yang kita berikan kepada publik, ya kepada pengusaha atau kepada pemerintah, apa saran-saran konkret yang Bapak memberikan? Sekarang ini konsumen masih resah ya, produsen ketakutan, sehingga suplai atau pasokan ke pasar itu terbatas. Yang kita khawatirkan adalah pada titik tertentu, kalau pasokan itu betul-betul terbatas, yang terjadi adalah chaos Pak gitu. Di sisi yang lain, masyarakat melihat di gudang-gudang Bulog itu banyak sekali beras tumpukan yang tadi jumlahnya 4 juta ton itu. Kan bisa jadi itu loh, beras di pasar nggak ada, tapi di gudang Bulog numpuk. Itu jadi sasaran ras, kan bisa saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini nggak terjadi. Karena itu, menurut saya dalam jangka pendek ini penting bagi konsumen, bagi pelaku usaha, pedagang, penggilingan itu ditenangkan. Bagaimana caranya? Satgas Pangan saya kira harus menahan diri ya. Satgas Pangan menahan diri, tidak intan masuk ke pasar. Doronglah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Pertanian, Pemda untuk melakukan pengawasan. Kalau dalam pengawasan ini mereka menemukan indikasi tindak pidana, serahkan kepada Satgas Pangan. Baru Satgas Pangan masuk gitu ya. Bukan sekarang seperti Satgas Pangan itu yang ada di depan gitu. Dan kementerian lembaga ini ada di belakang. Satgas Pangan itu dari mana? Polri. Oh, Polri. Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah saya kira penting untuk mengevaluasi operasi pasar yang hari-hari ini itu penyalurannya masih seret. Menurut saya mekanismenya harus diubah gitu ya. Indikatornya adalah indikator beras di pasar dan sasarannya adalah pedagang di pasar. Jangan sampai menyasar ke konsumen akhir. Itu menurut saya asasnya udah salah gitu loh. Pasar berapapun kebutuhannya saya kira penting untuk dijenuhi. Kalau pasar jenuh, hampir pasti harga tidak akan naik, bahkan bisa turun. Dan mereka yang punya stok nggak akan berani main-main untuk menahan stok, karena pasti akan rugi gitu. Nah, yang berikutnya, saya kira dengan cara-cara itu, pedagang, penggilingan harus ditenangkan kembali mereka untuk kembali bekerja. Mereka kembali membeli gabahnya petani yang hari-hari ini produksinya ada surplus sebetulnya. Kalau mereka tidak menyerap gabahnya petani, petani juga yang akan dirugikan. Oke Pak Kodari, luar biasa kita punya pembicaraan hari ini. Nah, tentunya apa yang kita sampaikan, apa yang Bapak kemukakan, tentunya ya berdasarkan fakta-fakta saja yang terjadi di lapangan. Dan tentunya harapan kita tidak semua apa yang kita katakan tadi dari aspek kekurangan keterbatasannya pure menjadi sebetulnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita tadi menyarankan bahwa terlepas dari semuanya itu ya, kita menyarankan kepada pemerintah agar sungguh-sungguh memberikan definisi yang sebetulnya yang disebut beras oplosan. Itu satu. Yang kedua, dari awal sebenarnya ada pengawasan ya yang diberikan. Dan ketiga, kemudian kriteria-kriteria itu tentunya kalau kita mengatakan kriteria dengan angka tertentu ada batas-batas toleransinya ya toh 3, sekian misalnya. Nah, kemudian yang keempat, bahwa bagaimanapun semuanya harus berjalan di mana tidak mempengaruhi supply ya daripada beras tersebut ya. Apapun kegiatan yang kita lakukan ya tidak mempengaruhi. Berarti kalau drastis dan baru sekarang ini kita mengadakan pemeriksaan dan langsung mengambil tindakan, berarti itu keadaan itu bisa besar akibatnya terhadap ketersediaan distribusi. Kan begitu tahunnya Pak ya. Nah, berarti harus benar-benar kearifan di sini, bukan membela orang yang membuat pembohongan ya,
menspekulasi daripada kriteria-kriteria, tetapi tentunya sekali lagi bahwa memang kan pengawasan itu kita harus melakukannya rutin, Betul. ya, terus rutin. Betul. Nah, sehingga kalau kita baru terjun pada satu titik dan mengcovernya keseluruhannya dan terjadi apa-apa, berarti pasti berpengaruh terhadap ketersediaan Ya. beras dari aspek supply. Seperti itu kan Pak Kodori? Ya, Ya, bisa Pak Kodori memberikan sedikit statement satu kalimat kepada kita semua, kepada pemirsa. ya, mudah-mudahan pemerintah segera melakukan kebijakan korektif ya. Yang pertama, saya kira penting untuk menyesuaikan HET beras ya. Karena yang terjadi sekarang itu terjadi ketidakseimbangan insentif di antara para pelaku. Pelaku di hulu itu sangat diuntungkan, petani sangat diuntungkan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Tapi mereka yang di hilir, penggilingan dan pedagang itu tergencet oleh HET. Hari-hari ini kalau mereka membeli gabah dengan harga 7.500 bahkan di atas 8.000, kalau diproduksi menjadi beras dan dijual sesuai HET, hampir pasti rugi. Kalau rugi, tentu tidak arif. Kita berharap mereka terus berusaha kan. Nah, di sisi yang lain, kalau mereka menjual di atas HET, itu dipersoalkan Satgas Pangan. Jadi, penting saya kira untuk dilakukan koreksi segera, HET-nya itu disesuaikan. Dan yang kedua, segera pemerintah fokus kepada penanganan pasokan ke pasar ya. Hari-hari ini di berbagai daerah yang saya ikuti itu pedagang penggilingan itu ketakutan. Mereka berhenti berproduksi karena ketakutan. Ini harus kembali ditenangkan. Kalau beberapa hari yang lalu pemerintah menganggap penggilingan dan pedagang itu adalah musuh negara, saya kira sesuatu yang tidak tepat ya. Jadi ini harus ditenangkan, pelaku pasar harus diberi ruang untuk mengisi pasar itu sebaik-baiknya. Jangan sampai konsumen akhir itu nanti tidak mendapatkan beras sesuai dengan yang mereka konsumsi. Kalau itu yang terjadi, kita tidak berharap ada sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Nah, yang terakhir saya kira kalau memang ada pihak-pihak yang berperilaku culas, berperilaku menipu, berperilaku curang, tindak. Tapi janganlah sejak awal pemerintah itu melakukan pendekatan represif. Karena sebetulnya dalam berbagai regulasi yang ada, itu ada fungsi pengawasan, ada fungsi pembinaan. Apakah pengawasan dan pembinaan ini sudah dilakukan? Kalau itu sudah dilakukan, dan ternyata ada yang bandel, silahkan lakukan tindakan represif. Tapi jangan melompat gitu. Pengawasan dan pembinaan tidak dilakukan, tapi langsung melompat kepada tindakan represif. Menurut saya ini nggak adil. Ya, ini nggak arif. Baik, sahabat Jampi, dari petani milenial, penyuluh, ya, Gapoktan, KTNA, organisasi-organisasi profesi pertanian, ya. Demikian tadi beberapa informasi tentang beras oplosan yang berkembang terakhir-terakhir ini. Demikian, sampai kita bertemu dalam ngopi bersama MJH di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih. Thank you banget ya.